Jumat pagi 6 Oktober 2023 atau 2 hari setelah peristiwa naas yang merenggut nyawanya, jenazah Dini akhirnya dimakamkan di kampung halamannya di Desa Babakan, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Ia dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Gunung Guruh Girang yang berlokasi sekitar 300 meter dari rumah ayah dan ibunya. Tak ada yang menyangka Dini yang telah pergi meninggalkan rumah 12 tahun yang lalu, kini harus pulang tanpa tawa dan tanpa nyawa. Ya, Dini dikenal sebagai sosok yang periang, meskipun keputusannya untuk pergi dari rumah 12 tahun yang lalu sempat ditentang oleh keluarga. Namun hal itu ia lakukan demi mencari uang dan membahagiakan keluarganya. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi keluarga. Keluarga menuntut hukuman yang setimpal untuk pelaku. 6 hari setelah peristiwa tewasnya korban, polisi menggelar rekonstruksi untuk melengkapi berkas penyidikan. 60 adegan diperagakan langsung oleh tersangka GRT di lokasi kejadian. Secara terperinci, reka ulang ini dimulai dari dalam ruang karaoke, tempat tersangka dan korban sempat terlibat cekcok, hingga akhirnya korban ditendang dan dipukul dengan menggunakan botol minuman keras. Penganiayaan berlanjut ketika mereka hendak menuju ke tempat parkir mobil dengan menggunakan lift. Hingga akhirnya, tersangka melindas korban dengan menggunakan mobil minibus miliknya. Dari hasil rekonstruksi ini, polisi yang awalnya menggunakan pasal 351 dan 359 tentang penganiayaan, kini beralih menggunakan pasal 338 tentang pembunuhan. GRT kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari hasil gelar perkara tersebut, dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Motifnya apa, Bu? Sakit hati karena ada cekcok. Ya. Cekcoknya itu apa? Soal apa? Cekcoknya soal apa? Cekcoknya biasa karena yang bersangkutan masih terkontaminasi dengan alkohol. Selain menghilangkan nyawa kekasihnya, aksi GRT juga membuat sang ayah yang merupakan anggota DPR RI juga terkena getahnya. Alhasil, sang ayah kini dinonaktifkan sebagai anggota dewan oleh Majelis Kehormatan DPR RI. Sang ayah pun kini hanya bisa berharap anaknya mampu berlapang dada untuk menjalani proses hukum yang berlangsung dan menerima konsekuensinya. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai orang lain. Umurnya sudah 31 tahun. Jadi saya pikir apa yang dia lakukan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan di akhirat nanti. Kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti menambah panjang daftar kasus yang melibatkan antar 2 atau lebih individu yang ternyata saling mengenal. Hal ini disebut dengan relasi kuasa, di mana ada salah satu pihak yang merasa lebih berkuasa dibanding orang lain, sehingga mempunyai kecenderungan untuk mudah menyakiti. Kalau kita bicara tentang kekerasan antar jenis kelamin misalnya, memang teori primadona atau teori yang paling sering dipakai adalah tak lain teori relasi kuasa. Yang ingin menunjukkan bahwa pihak yang lebih berkuasa, pihak yang lebih dominan, pihak yang lebih superior, akan menaklukkan, akan melumpuhkan, akan menyakiti, akan melakukan kekerasan terhadap pihak yang submisif,
yang inferior, yang lemah. Tapi jangan pula kita sampai terperangkap untuk mengatakan bahwa serta-merta kasus semacam ini pasti dilakukan oleh laki-laki dan korbannya pasti perempuan. Tidak juga. Tidak sedikit kasus-kasus di mana kekerasan antar jenis kelamin, pelakunya juga bisa saja perempuan, korbannya bisa saja laki-laki. Karena asumsinya orang yang paling mungkin menyakiti kita adalah orang asing, orang yang tidak kita kenal. Tapi kasus ini menunjukkan bahwa jangan-jangan kita harus melakukan perombakan total terhadap ujangan yang sering kita berikan. Bahwa jangan-jangan justru pihak yang harus paling kita waspadai tak lain tak bukan orang asing, melainkan orang dekat. Kisah cinta antara Dini dan GRT pun harus berakhir tragis. Dini kehilangan nyawa dan kekasihnya kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Dari kasus ini dapat kita tarik pelajaran bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Namun ironisnya, kejahatan justru seringkali datang dari seseorang yang kita kenal atau bahkan seseorang yang kita cintai. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan untuk CSI RTV.